Gus Doni, pagi semuanya, para Pagi warrior. semua. Wih, seger nih. Iya, istilahnya itu kalau tanpa latihan beban itu sama seperti orang ingin kaya tapi nggak perlu kerja. Bisa nggak? Nah, bener itu ya. Iya. Jadi eh, ininya di sana, jadi mirip-mirip di sana. Jadi nggak mungkin bisa sehat tanpa latihan, tanpa olahraga. Apalagi cuma doa saja ya kan. Harus ada usaha, ya kan. Kalau cuma doa saja setiap hari minta kesehatan. Padahal, padahal Allah sudah bilang, aku sudah kasih kamu kesehatan, tapi nggak pernah kamu rawat, iya kan? Nggak pernah kamu pelihara, gitu. Kamu cuma minta terus, tapi nggak pernah dirawat kesehatannya, badannya nggak dirawat. Nah itu sama dengan kita itu tidak mensyukuri nikmat Allah, karunia Allah yaitu kesehatan, iya kan? Itu. Nah ini kabar gembira lagi, Coach. Ya, gimana? Para dokter yang anggota ini akan mendirikan perhimpunan dokter low carbs Wih, Indonesia. Ini nanti kalau di launching ya, ini banyak-banyak ini teman sejawat yang sudah ikut ini ya, yang sekarang ikut. bagus dong. Itu nanti Bagus iya bagus Pak. jadi konsultan-konsultan untuk hidup sehat ya. Nanti di bawah naungan IDI. Ya, nanti akan ada perhimpunan dokter low carbs Indonesia. Wah, mantep itu. Karena Pertama di ASEAN ini. Ya, nanti akan ada seminar nasional maupun internasional dulu tentang fisiologis. Mungkin nanti Mas Tio ya suhu kita yang akan memberikan dan juga mungkin ngundang pembicara dari luar negeri juga. wih, Nah, keren. iya, kan kita anggotanya sudah ada yang dari Kemenkes, ya kan? Dokter-dokter baik yang di DKI, seluruh Nusantara sudah ada perwakilan. Tinggal nunggu sampai 100, kan anggota kita di atas 500. Kalau yang daftar sudah minimal 100, sudah kita siap untuk Ih, mendaftarkan di cakep itu IDI. kalau ada tuh. Ya. Bagus. Ya, saya doain aja. Karena Iya. memang kemarin saya lihat berita ya, bukannya sirik ya, ada berita baru kemarin tuh kan si siapa ya, penyanyi udah lihat ya kalau penyanyi Melly Guslo Oh iya. melakukan operasi apa ya, bariatik apa bariatik ya, lupa lah gitu loh. Jadi operasi bypass kayak bypass lambung ya, misalnya gastronominya juga ya, itu dilakukan. Itu tujuannya adalah supaya obesitasnya itu turun. Karena dia Iya. obesitasnya dianggap udah nggak bisa diturunkan lagi dengan pola makanan dan olahraga. Iya. Padahal kalau dengan KF itu nggak perlu keluarin duit ratusan juta ya dok ya. Iya. Itu Cuman nggak tahu harganya. ini, Babe Hah? mau tanya, anggota yang dokter ada yang bedah plastik nggak ya? Kalau ada Eh, yang bedah plastik kan bisa nanti ngasih tahu juga gunaannya, Selama terus ini kemudian belum ini dok, belum terdeteksi. Mungkin ada, tapi juga mungkin tidak, karena yang ada ini kan kita tidak mengarah ke sana untuk biodatanya yang kita khususkan kan kondisi metabolik untuk inilah. Kayak kalau yang seperti itu kayak bedah plastik itu ke saya belum ada yang masuk dok. oh iya ya. Soalnya kan ini juga tren sedot lemak, Ya. kemudian macam-macam. Maunya instan semua ya Betul kan. betul. Padahal Jadi kayak saya turun 35 kilo dalam waktu 5 bulan itu kan sudah tidak perlu apa-apa, tinggal cuman Makannya enak lagi dok. ya gratis lagi ya kan, tidak perlu macam-macam. bisa makan jantung ini kali, bisa makan Iya, jantung sapi juga ya dok. tambah pede, tambah sehat ya kan. Jadi ini. Nah, Dok, saya minta ini dok, apa namanya itu penjelasan gitu ya. Perlunya teman-teman untuk tidak takut ya untuk cek kesehatan ya. Kita ya, bukannya mau cari apa ya.
teman-teman yang japri ke saya takut masalah cek kesehatan itu, takut ini apa namanya itu stres gitu dengan kondisi-kondisinya. Lah yang kita butuhkan ini kan apa yang ada pada teman-teman supaya kita lebih mudah untuk ininya apa namanya itu koreksinya. Monggo dok, supaya teman-teman bisa lebih apa namanya itu percaya diri bahwa kalau cek kesehatan itu akan memudahkan kita dok. Monggo dok. Ya, terima kasih B. Memang biasanya kan itu klasik kan. Karena kalau cek darah itu biasanya akhirnya memang takut ketahuan penyakit-penyakitnya semua. Nah, itu bisa menambah stres. Ada orang yang gampang stres, ada orang yang memang cuek ya gitu. Jadi justru saya mau ngecek kalau ada kelainan bisa diintervensi sedini mungkin kan gitu toh. Pasien-pasien saya juga banyak yang gitu, beragam ya kan. Ada yang dia itu mudah stres, tidak mau periksa, tapi begitu sudah kepepet, nggak bisa nahan sakitnya, baru periksa, ternyata sudah stadium lanjut. Susah untuk diintervensi, ditangani. Nah, akhirnya apa? Ya udah tinggal pasrah. Bingung, cari pertolongan sana-sini, bahkan sampai pertolongan non-medis akhirnya. Padahal kita sudah tahu semua itu. Cara pencegahannya kita sudah tahu gitu ya kan. Tapi ada yang cuek ya, bahkan nggak sakit dia rutin gitu loh, tiap 6 bulan sekali periksa semua full. Jadi ada kelainan sedikit dia langsung kontrol dokter untuk ini nggak apa-apa dok, itu nggak apa-apa dok, ini nggak apa-apa dok, itu variasi macam-macamnya pasien ya, orang-orang ya gitu ya. Kita kan nggak bisa, cuman kita ngasih edukasi aja bahwa sebetulnya kalau kita itu periksa rutin lebih dini ketahuannya, nah itu kita bisa tangani secepat mungkin. Nah itu kan parameter-parameter itu kan kita butuh, ada yang laboratoris, ada yang sebetulnya secara klinis saja dilihat. Nah ini kan intinya adalah kita mencapai kondisi metabolisme tubuh yang optimal. Nah, mungkin 5-6 kriteria yang sudah itu terus aja dibagikan. Seringkali yang ditakutkan itu adalah kolesterol tinggi sama asam urat tinggi. Nah, itu yang sering salah tafsir dari teman-teman warriors ini. Apalagi memang kan seringkali kita kalau dibilang kata dokter saya, nah ini, lah dokternya ini kan nggak tahu misalnya tentang KF itu apa dan lain sebagainya, bahwa efek-efek yang terjadi apa itu. Jadi dianggap semuanya seperti normal, masih makan karbo yang tinggi. Iya, dengar suara saya. Dengar. Nah, itu yang sering terjadi, makanya para warriors itu masih takut kalau kata dokter saya dilarang ini, saya dilarang itu gitu loh. Padahal harus merubah paradigmanya, ngikut protokol yang ada, kan itu sudah dikaji sedemikian rupa, pasti aman kan gitu. Yang saya masih lihat di grup-grup itu mereka masih itu takut-takut gitu loh ya kan. Saya dilarang dokter saya untuk ini ya mungkin wajar ya, bisa diterima karena mereka kan mau tidak mau kontrolnya ke dokter itu kan gitu, bukan ke kami gitu ya kan. Nah, sehingga takutnya nanti advis dari dokter itu ternyata kok tidak dilaksanakan, dokternya akhirnya kecewa malah dimarahin pasiennya itu ya. Kita bisa terima biasanya begitu sih, dokter-dokter itu seperti itu ya kan. Cuman kan banyak yang masih belum memahami fisiologis, anatomi fisiologis, ya kan, patofisiologis dari suatu penyakit itu tadi. Nah, sedangkan protokol kita, pola hidup yang kita terapkan itu kan ya sebetulnya sudah
memang diakui internasional kan gitu. Cuman seringkali para warriors ini umumnya yang awam-awam ya, itu selalu pikirannya fokusnya hanya di diet, dan diet. Padahal kita ada 5 pilar seperti Coach Joni katakan tadi. Jadi kadang-kadang boleh nggak makan ini, boleh nggak makan itu, nggak apa-apa toh makan ini, nggak apa-apa toh makan itu. Nah itu seringkali yang dialami oleh di dalam grup seperti itu ya kan Be. Itu makanya dalam hati saya, wah Babe ini sama Coach Ebi, Coach Joni ini sabar. Padahal berulang-ulang Babe sudah ngirim itu loh ya, protokol ya, macam-macam lagi ya kan. Nah, disuruh ini pelajari baik-baik, nanti kalau ada yang kurang jelas baru tanya, didiskusikan. Kalau malu diflorkan di grup ya dijapri aja dokter-dokter yang ini. Nah, misalnya kalau malu, kalau misalnya ada sempat saya pasti jawab kok. Semua yang konsul pasti saya jawab. Itu B. Jadi ingat kondisi metabolisme tubuh yang optimal, mungkin nanti Babe bisa share lagi, yaitu yang 6 itu, minimal itu, ya kan? Kalau di luar dari itu nggak usah takut, gitu loh ya. Seringkali orang takut, kolesterol tambah tinggi. Ya, kalau kolesterol tinggi, tetapi masih makan karbohidrat di mana glukosanya masih tinggi, ya otomatis akan membahayakan. Iya, masih membahayakan. Tapi kalau misalnya glukosanya itu normal dan dia tidak ada diabetes dan parameter kondisi metabolismenya itu optimal, ya nggak usah dikhawatirkan, ya kan? Gimana lingkar perut, satu, kondisi metabolisme yang optimal, ya kan? Yang kedua, tekanan darah, ya, itu. Yang ketiga, gula darah puasa. Yang keempat, HbA1c. Kelima, trigliserida, ya kan? Yang keenam, kolesterol HDL-nya itu loh. Loh, LDL-nya nggak ada gitu karena LDL itu belum pasti. LDL itu ada yang small dense, ada yang large dense. Nah, kalau misalnya trigliserid dibagi HDL itu kurang dari 2, saya nggak ngambil dari 3 ya, karena 3 mungkin masih aman. 2 lebih aman lagi, di bawah 2 itu LDL yang ada yang tinggi biasanya itu yang large dense, jadi yang aman. Tapi apakah sudah kalau kita memenuhi itu terus kemudian kita senang dan lepas dari penyakit? Enggak juga. Ingat, overstress dari tubuh kita yang Gus Doni tadi katakan, ya kan? Jadi kalau saraf stresnya itu terstimulasi, terus menerus, akumulasi terjadi, justru malah meningkatkan trigliserid, gula darah jadi tinggi padahal tidak makan karbohidrat, ya kan? Terus kok bisa jadi? Karena ada rangsangan saraf stres yang terus menerus setiap hari tanpa kita sadari. Nah itu, makanya 5 pilar itu penting untuk dilakukan. Relaksasi, tidur yang berkualitas, ya kan, olahraga sesuai dengan usia, terus kemudian puasa, intermittent fasting, dan kemudian dietnya yang very low carb. Jadi yang karbohidrat sangat rendah. Itu. Karena memang awam kan belum tahu terbentuknya trigliserida itu dari apa. Karena ada pertemuan antara lemak dengan karbohidrat, dengan gula. Nah, itu jadi trigliserida, jadi gajih kita gitu. Nah, kalau misalnya kita puasa, nggak memasukkan karbohidrat, kita makan karbohidratnya rendah, akhirnya kan jodohnya asam lemak ini nggak terjadi, sehingga tidak akan terbentuk gajih. Nah, itu ya.
Itu prinsipnya, dasarnya itu seperti itu. Karena kalau gula darah tinggi akan merespon insulin, sehingga insulin memasukkan gula ke dalam sel, akhirnya gulanya mengalami metabolisme, terus kemudian ketemu sama asam lemak jadi gajih itu tadi, jadi trigliserida. Itu mungkin basicnya ya, supaya nanti yang lainnya tahu. Kenapa kita kok low carbs, kenapa kita intermittent fasting, justru malah meningkatkan pemecahan trigliserid. Karena kalau misalnya kondisi kebalikannya, itu nanti gajihnya yang akan dipecah, akan dibongkar, akan dibakar, sehingga nanti akan membentuk asam lemak dan gliserol. Gliserolnya nanti dirubah di liver menjadi gula, di mana gula ini nanti dimanfaatkan oleh tubuh, oleh sel-sel yang tidak punya mitokondria, yaitu sel darah merah. Lalu yang asam lemaknya dirubah di liver menjadi keton, nah itu untuk makanannya otak, ya kan? Lalu asam lemak yang lain dimasukkan ke otot-otot, ke sel-sel yang lain untuk energi dan untuk pembangunan sel. Nah itu, jadi para warriors tidak perlu takut untuk periksa rutin tentang darah. Ya, kalau ada kelainan sedini mungkin, langsung nanti boleh konsul. Nah, kami ada loh dokter-dokter, itu ada kumpulannya di grup sendiri para nakes gitu ya. Tapi kalau PDS, PD Perhimpunan Dokter Luka, PDLCI, nah ini nanti kalau terbentuk itu khusus dokter-dokter ya, gitu. Tentunya dengan suhu juga. Iya, sama Mas Budi ya. Iya. Nah gitu ya. Oke. Cukup sekian, mungkin Mas Doni bisa lanjut ya. Untuk Sebentar, ada yang Mas mau Doni. tanya mungkin ya? Ada yang mau tanya enggak kan? Bagus ya. Jadi jangan ada ketakutan stres ya. Jadi intinya banyak juga yang saya tambahin sedikit ya, terutama mengenai tidur ya, gitu loh. Mereka ini warrior pemula itu banyak. Jadi usahakan jangan takut nggak bisa tidur. Mas Tio pun juga sama ya. Jadi jangan menganggap bahwa tidur itu suatu momok. Ada yang menargetkan saya harus bisa tidur 8 jam. Nggak perlu sebenarnya punya target kayak gitu. Ya benar ya dok ya. Betul ya. Nggak perlu tidur kita itu kan tidur itu kan tertidur ya kan. Nah, kita berbaringan merelaksasikan tubuh, nanti lama-lama tertidur. Jadi jangan diusahakan tidur, nggak bisa. Nggak Nanti bisa. harus Jadi tertidur betul ya.